Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lia Fitriani dan di sini ada rekan saya yang bernama Saya Diana Latifah. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tentang sumber hukum yang masih diperselisihkan, yaitu istihsan dan Istislah atau maslahah al-mursalah. pengertian istihsan. Istihsan dalam bahasa Arab berasal dari kata istahsan yang artinya yaitu menganggap baik. Sedangkan secara istilah, istihsan adalah mengikuti sesuatu yang lebih baik atau mencari yang lebih baik diikutinya. Berikutnya itu mengenai kehujaan istihsan. Kata hujah ini ialah dalam istilah yang banyak digunakan di dalam Al-Quran dan literatur Islam. Kehujahan dalam hukum Islam didasarkan pada beberapa argumen yang mendukung, seperti halnya keadilan, kemaslahatan, dan menghindari beberapa kerusakan dalam menetapkan adanya hukum. Macam-macam istihsan. Yang pertama, istihsan berdasarkan nas, yaitu perkara yang pada setiap masalah menunjukkan hukum yang bertentangan dan berbeda dengan kaidah yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu istihsan berdasarkan ijma', yakni adanya kesepakatan dari para ulama untuk memutuskan hukum atas suatu masalah yang menyelisihi hukum asal tersebut. Yang ketiga yaitu istihsan berdasarkan qiyas kafi. Qiyas kafi adalah alasan yang kuat untuk mengalihkan hukum tersebut. Alasan kuat yang dimaksud adalah kemaslahatan. Yang keempat yaitu istihsan berdasarkan qiyas uruf. Qiyas uruf adalah adat istiadat yang tidak bertentangan dengan agama Islam. Dan yang terakhir yaitu istihsan berdasarkan dzurrah. Dzurrah adalah kondisi yang di luar dari kendali kita, baik karena ancaman orang lain maupun kondisi tertentu. Selanjutnya yaitu mengenai syarat-syarat istihsan. Syarat-syarat istihsan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu tidak berlawanan dengan syariat, baik dalil kulli maupun juz'i yang qat'i wurud serta dalalahnya dari nas Al-Quran serta sunnah. Yang kedua yaitu kemaslahatan. Kemaslahatan tersebut bersifat rasional yang berarti kemudorotan, bukan kemaslahatan yang dikira-kirakan. Selanjutnya yaitu yang ketiga kemaslahatan yang bertabiat universal. Kemaslahatan adalah kebaikan, kelayakan, kemanfaatan atau menarik kemanfaatan dan menolak mudarat. Dan yang terakhir yaitu penerapannya tidak memunculkan kesusahan yang tidak normal. Pengertian maslahah al-mursalah. Kata maslahah merupakan konsep yang dijadikan sebagai pertimbangan utama dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum Islam, karena asas yang terkandung dalam maslahah adalah pemeliharaan dari objektif hukum. Sedangkan kata mursalah yaitu dipandang baik oleh akal dalam menetapkan hukum, akan tetapi tidak ada petunjuk syara yang menolaknya. Jadi, maslahah al-mursalah ialah maslahat yang tidak disebutkan oleh nas, baik penolakannya maupun pengakuannya. Selanjutnya kehujahan maslahah. Beberapa ulama mendukung kehujahan maslahah al-mursalah dengan alasan bahwa syariat Islam memperhatikan umum dan bahwa hukum Islam dapat diperluas untuk mencakup kepentingan umum yang belum diatur dalam spesifik nas. Namun pendapat ulama tentang kehujahan maslahah al-mursalah tidaklah konsisten. Ada yang meragukan validitasnya karena khawatir dapat menyebabkan penyalahgunaan hukum. Macam-macam maslahah al-mursalah. Yang pertama, maslahah al-mutabaroh adalah maslahah yang terdapat kesaksian syara dalam mengakui keberadaannya. Yang kedua, maslahah al-mulqah adalah maslahah yang terdapat kesaksian membatalkannya. Yang ketiga, maslahah yang tidak dapat kesaksian syara dan terbagi menjadi dua, yaitu maslahah al-gharibah dan maslahah al-laimah. Maslahah al-gharibah yaitu maslahah yang sama sekali tidak terdapat kesaksian syara terhadapnya, baik yang mengakui maupun yang menolaknya dalam bentuk macam atau jenis tindakan syara. Atau kata lainnya, maslahah al-gharibah itu adalah kepentingan umum yang bersifat tidak umum. Sedangkan maslahah al-mulaimah yaitu
Maslahah yang meskipun tidak terdapat nas tertentu yang mengakuinya, tetapi ia dengan tujuan syarak dalam lingkup umum. Syarat-syarat maslahah al-mursalah. Yang pertama, maslahah al-mursalah itu harus memiliki kecenderungan yang mengarah pada tujuan syariat, walaupun secara umum dan tidak bertentangan dengan dasar-dasar syarak dan dalil-dalil hukum. Yang kedua, pembahasannya harus bersifat rasional, dengan indikasi yang dipaparkan terhadap orang-orang yang berakal dan mereka akan menerimanya. Yang ketiga, kemaslahatan itu menyangkut kepentingan banyak, bukan kepentingan pribadi. Kesimpulannya, salah satu upaya melalui pemikiran yang mendalam untuk menetapkan hukum pada suatu peristiwa yang baru yang dalam nas itu tidak ada, demi menciptakan masalah-masalah bagi manusia. Perbedaan istihsan dan istislah dikutip dari buku usul fikih. Istihsan adalah memalingkan suatu dalil dari dalil yang lemah kepada dalil yang lebih kuat, yang bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia. Tapi dalam mengamalkan istihsan bukanlah semata-mata menggunakan akal, tetapi berdasarkan dalil yang lebih kuat. Contoh istihsan dalam kehidupan sehari-hari dari buku Al-Syatibi oleh Hamqahaq Al-Badri. Orang yang sedang berpuasa, tetapi dia lupa, dia makan dan dia minum. Menurut kaidah umum, puasa orang ini batal karena telah memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya. Tapi hukum ini dikecualikan oleh hadis Nabi SAW yang mengatakan, artinya, barang siapa yang memakan atau meminum karena lupa, ia tidak batal puasanya karena hal itu merupakan rezeki yang Allah turunkan kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi. Sedangkan maslahah al-mursalah adalah suatu dalil hukum Islam untuk menetapkan hukum baru yang belum ada konfirmasinya di dalam sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan hadis, baik diterima maupun ditolak. Contohnya, pencatatan pernikahan dalam surat resmi. Sebenarnya pernikahan itu sudah dianggap sah jika memenuhi rukun, syarat, dan wajibnya. Pencatatan pernikahan dalam surat yang resmi menjadi maslahat untuk sahnya gugatan dalam pernikahan, sehingga istihsan lebih menekankan pada penolakan terhadap hukum yang ada dan penggunaan analogi untuk menetapkan hukum baru. Sementara istislah lebih menekankan pada mempertimbangkan kepentingan umum dalam menetapkan atau mengubah hukum yang ada. Namun, penggunaan istihsan dan istislah atau maslahah al-mursalah masih menjadi topik perdebatan dalam studi hukum Islam. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami meminta maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.